Shalom, selamat pagi keluarga besar Episode Family. Kembali bertemu dalam renungan harian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh mendengarkan renungan. Biarkan kami memberikan hati kami yang terbaik buat kami mendengarkan renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu saya akan mengawali cerita yang waktu itu saya ngalamin. Jadi gini, awalnya saya lagi main ke rumah teman saya nih. Nah terus dia ada anak kecil gitu kan. Nah ada satu hal yang ketika saat itu saya agak-agak lupa gitu kan. Dia kalau nggak salah ditawarin makanan sama teman saya nih, papanya gitu kan. Nih makan ini gitu kan. Terus si anak bilang, aku nggak mau Pak. Gitu kan, nggak enak gini-gini. Nah karena saya ada di situ dan saya merasa karena saya lebih tua kan, saya bilang gini, cobain, enak tahu, ya kan. Nah terus nggak berapa lama anak kecil itu anaknya teman saya ini ke belakang, terus dia bilang, Om, shh, gitu. Dia bilang, jangan ikut campur. Wah, saya di situ bilang, anak kecil yang ngomong gitu kan, jangan ikut campur. Tapi di situ saya langsung terdiam gitu kan. Wow. Jadi judul renungan hari ini saya kasih judulnya itu jangan ikut campur. Kenapa sih jangan ikut campur gitu kan? Karena apa yang saya pelajari dalam hidup ini adalah gini, seringkali kita ini sebagai yang katanya anak-anak Tuhan tuh sering ikut campur urusan orang lain gitu kan? Karena harusnya tidak seperti itu ceritanya. Cuman karena ini saya adopsi dari pengalaman saya berpikir seorang anak kecil aja itu nggak mau istilahnya dia mungkin punya privacy kan, diikut campurin dengan maksud tujuan saya adalah memberitahu kalau hal ini baik gitu kan. Dan waktu itu saya bilang makanannya enak, tapi yang saya dapat adalah jangan ikut campur gitu kan. Nah saya belajar gini, bagaimana kita yang katanya anak Tuhan tuh seringkali ikut campur urusan orang lain kan gitu kan. Bahayanya adalah ketika kita punya pandangan untuk ikut dalam satu hal yang seharusnya kita tidak ada di situ, ini sangat berbahaya. Kenapa? Saya bilang gini tuh konteksnya seperti ini. Sudah saya bacain dulu ya. Ya gini. Kadang dalam situasi tersebut kita merasa kita membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Tapi pada intinya dalam setiap orang itu punya keputusan masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya. Dan saya belajar adalah gini, bagaimana kita menjadi yang kalau dalam dunia sehari-hari adalah kita menjadi pribadi yang kalau diminta advice kita kasih, kalau tidak ya lebih baik kita diam kan gitu kan. Nah ini lebih real buat saya adalah gitu. Dan yang lebih parah lagi adalah gini yang saya mau bagikan pagi hari ini. Seringkali kita ikut campur dengan urusan Tuhan. Nah ini yang bahaya nih. Kalau ikut campur urusan manusia aja, kadang-kadang orang itu nggak mau gitu kan. Makanya pasti ada flashback yang kurang baik gitu kan. Kayak contoh tadi saya bilang, ketika saya menyarankan sama temennya anak saya ini, ini enak. Ternyata seorang anak kecil itu bilang, gak usah ikut campur. Karena dia punya pendirian sendiri. Nah kalau saya ngomong dari sisi rohaninya gini, kalau misalnya contoh nih, gak usah ikut campur sama urusan Tuhan. Misalkan gini, kita dalam bergereja gitu, Tuhan bilang mau ngelakuin satu hal, ya kan? Nah, dalam berjalannya waktu, di dalam gereja itu kan banyak istilahnya, ya ada pengerja, ada segala macam, ya kan? Mungkin ada beberapa yang gak setuju, ya kan? Yang ini sangat kesehariannya gitu. Mungkin ada beberapa atau sekelompoknya yang gak setuju dengan ya entah itu dibilang pernyataan Tuhan entah apa gitu kan. Tapi ada baiknya adalah gini, lebih baik menurut pandangan saya adalah lebih baik adalah kita untuk menerima dulu, untuk responnya itu kita harus tahan. Artinya gini, jangan kita lebih cepat berargumen tanpa kita harus mendengarkan apa yang harus kita dengarkan. Nah ini adalah hal yang menurut saya menarik karena gini, ketika kita ikut campur urusan Tuhan, belum tentu urusan itu akan selesai dengan baik. Tapi akan berbanding terbalik ketika Tuhan ikut campur dengan urusan kita. Artinya apa? Tuhan mau
sesuatu hal yang lebih baik buat hidup kita, gitu kan. Saya mau ambil cuplikannya dari khotbah Pak Gembala yang waktu itu saya sempat foto, ada statement seperti ini. Ajaran yang Yesus ajarkan bukanlah ajaran yang mengharuskan kita membuang energi dengan sia-sia, seperti harus kesal, kecewa, marah, dendam pada sesama apabila terjadi gesekan, karena kita sudah memiliki sifat Kristus. Nah, ini adalah yang saya dapat adalah gini, ketika kita ikut campur mungkin dalam urusan bergereja atau berjemaat gitu, pasti ada feedback yang kurang baik gitu kan, negatif kan. Mungkin aja di situ kita merasa kesel kan, gue udah kasih advice, kok lu nggak terima ya kan, gue kasih masukan kok malah di counter segala macam. Nah, di statement ini ada bahwa kita diajarkan sama Tuhan Yesus tuh supaya kita nggak membuang energi untuk hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Nah, biarlah renungan singkat pagi hari ini tuh mengajarkan kita buat kita lebih bijaksana lagi dalam menanggapi satu hal, ya kan? Nah, yang saya mau bagi adalah gini, alangkah lebih baik buat kita untuk berpikir dan bertindak seperti yang firman Tuhan katakan. Ayatnya ada dalam Filipi 4 ayat 8. Bunyinya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi pada intinya adalah lebih baik kita memikirkan sesuatu hal yang lebih baik lagi, baik itu terhadap orang lain, ya kan, sehingga kita mempunyai hal-hal yang kita bisa pertanggungjawabkan ke depannya nanti. Sekian firman Tuhannya, mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini, kami bersyukur biarlah renungan ini mengajarkan kami bagaimana kami untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, untuk tidak ikut campur untuk urusan dengan orang lain, atau apalagi dengan urusan yang sangat krusial Tuhan. Biarlah hari ini jadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Ada quotes yang saya mau bagi, bunyi gini, jika kamu berhenti berfokus pada kehidupan orang lain, kamu akan memiliki lebih banyak waktu untuk memperbaiki hidupmu sendiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.